Puji Tuhan. Minggu lalu ya kita belajar mengenai Nikodemus. Nikodemus adalah seorang ahli kitab, ahli Taurat. Dia kagum sama mujizatnya Yesus. Tetapi Yesus berkata apa? Tanpa dibaptis, kamu tidak bisa melihat kerajaan Elohim atau kerajaan surga. Kita baca untuk menghangatkan sebelum saya masuk ke bagian-bagian yang lebih dalam. Yohanes 3 ayat 3, 5, dan 6. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, nanti ayat 5 dilahirkan oleh apa? Ia tidak dapat melihat kerajaan Elohim. Ya, kalau tidak dilahirkan kembali, dia tidak bisa melihat. Melihat aja nggak bisa, apalagi masuk. 5. Jawab Yesus, aku berkata padamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan, nah ini dilahirkan kembalinya, dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam. Nah, plus tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Elohim. Orang yang nggak dibaptis, kecuali dia percaya Yesus di tempat tidurnya sekarat, atau seperti orang yang mengejek Yesus di kayu salib. Ya. Hari ini juga karena nggak ada kesempatan. Tetapi kalau bisa dibaptis, kalau ada waktu dibaptis tetapi tidak mau dibaptis, macam-macam alasan. Orang sangkut timbang aku ini, timbang aku ngono, wah aku didoi keluarga, wah aku diusir, wah aku ngene, wah aku ngono. KTP ini rasa ganti, agamanya rasa ganti, masih menyangkal Tuhan. Hati-hati, hati-hati. Tidak mau mengakui dirinya Kristen. Kristen adalah Kristus kecil. Hati-hati. Timbangin kok dipersulit. Tidak akan dipersulit. Kalau dipersulit itu namanya menyangkal diri. Ya. Nah, kalau tidak dilahirkan dari air, mati, lahir kembali, dan roh, jadi tidak dibaptis. Kalau dibaptis itu adalah pernyataan iman. Dibaptis lalu waktu dia keluar dari air itu langsung roh, ruach apa? HaKodesh. Ya, ruach HaKodesh ini langsung ada, dia tinggal. Kalau tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Elohim. Apa yang dilahirkan dari daging, kita semua lahir dari daging, keluar dari rahim ibu kita. Semuanya daging, semua di dunia lahir dari rahim, ya, daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi kita lahir dari daging, tetapi makanya dikatakan kita lahir baru karena kita lahir dicelup dalam baptisan air. Nah, disinilah kita mengerti ini bahasa-bahasa surga. Kita orang-orang kerajaan. Kita bukan bahasa dunia. Kalau bahasa dunia lahir ceprot, semua tahu. Tapi lahir baru itu adalah bahasa surga, di mana ada rahasia-rahasia yang tersembunyi di dalam baptisan air dan baptisan roh yang akan lebih lagi dinyatakan, kalau saudara percaya, dinyatakan di akhir zaman. Saya tahu ini rada panas
Soalnya kayak ono sing banyak sing mikir, wah KTP ini kudu diganti ya. Harus diganti. Jangan main-main, tidak mau mengakui Yesus di hadapan manusia, Bapa juga nanti tidak bisa mengakui saudara di surga. Saya nggak akan periksa KTP saudara, tapi saudara punya Ruach HaKodes, punya hati nurani. Di dalam Efesus 2 ayat 6-7 yang minggu lalu saya bacakan 1-7, kita bersama-sama membaca 2-3. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga. Nah, bentar dulu. Dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga. Kalau membangkitkan artinya kita harus mati dulu, bukan? Harus dibaptis, bukan? Baptis, mati, baru bangkit bersama Yesus. Ini bahasa surga, saudara, ya. Dibaptis dalam kematian. Lalu karena kita sudah mati, maka kita dibangkitkan dan kita ini diberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ayat 7, 2-3. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara, saat ini ya, saudara harus nyangkal dunia, harus mungkin nyangkal keluarga, harus nyangkal diri ya untuk saudara dibaptis. Tetapi dikatakan supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Wow, sesuai dengan kebaikannya terhadap kita. Jadi saudara, yang saudara lakukan saat ini di dunia ini, kalau saudara harus nyangkal, ya, maka saudara akan beroleh kekayaan kasih karunia melimpah ruah luar biasa. Janji yang luar biasa bagi setiap orang yang mau dibaptis dan mengakui Dia sebagai juru selamat saudara. Mungkin saudara dibenci oleh tetangga saudara, oleh RT saudara. Saudara dihujat, dianiaya, dipersulit, ya. Tetapi jangan khawatir, nggak ada yang bisa membunuh jiwa saudara. Mereka boleh membunuh tubuh saudara. Saudara belum sampai dibunuh, saudara mungkin agak dibenceni, ya, agak dianiaya, tetapi mereka tidak bisa membunuh saudara. Kalaupun mereka membunuh saudara, jiwa saudara kekal. Dan itu martir. Nanti kita akan bicara lagi mengenai martir ini. So, baptisan roh, baptisan air, baptisan roh diperuntukkan untuk kita sebagai manusia roh dan memberi kepada kita jalan masuk yang amat luas ke dalam ruang suci di surga. Betapa luar biasanya. 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ini kok ayat ada ya? Kok
ada ayat ini. Jadi saat kita ini sudah dibaptis, maka kita juga dibaptis dalam Roh, dibaptis oleh Roh, maka kita ini mendapatkan asupan, mendapatkan air. Kita enggak lagi beda-beda. Kamu Yunani, kamu Yahudi, enggak lagi. Kamu Singaporean, kamu Indonesian, kamu Malaysian, tidak, kita satu. Di mana-mana bahasanya sama. Saya beberapa waktu lalu naik pesawat, lalu di negara yang sedikit banget Kristennya. Terus yang check-in counter pakai salib, pakai kalung salib. Saya juga pakai kalung salib. Memang saya mau deklarasi di negara yang sangat sedikit persentase Kristennya, saya pakai salib. Ya, kalau di sini saya pakai inilah lempengan ini, saudara tahu saya Kristen. Lalu saya pakai salib itu, saya lihat dia pakai salib. Terus dia melayani dengan baik. Saya bilang God bless you. Matanya berbinar, dia bilang God bless you too. Oh ya, Tuhan berkati kamu juga, katanya. Saya bilang God bless you. Bahasanya sama di seluruh dunia, di mana-mana. Orang yang sudah dibaptis dalam Roh, dalam air, mereka menerima minum dari satu Roh. Bahasanya sama. Nah, itu sebabnya orang yang sudah terima Yesus, orang yang sudah baptis, orang yang sudah mulai diisi. Dulu kan saya di sini kasih apa? Demonstrasi mengenai kopi, ingat ya? Kopi saya kasih air. Kelingan, asamat. Asamat kelingan betul. Kelingan. Ribut cara naik ceritane. Kopine diunjuk. Mboten, kopine digrojoki napa? Toyo napa? Toyo putih. Terus dinapaki mulai. Terus-terusan nggih. Nah, saat kita ini terima Yesus, mulai kita isi dengan air kehidupan, dengan Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada, yang indwelling, yang tetap tinggal, dia ada. Tetapi fungsi dari itu sendiri, kuasanya, imannya, kerjanya tetap harus diisi. Kita belum penuh dengan Roh Kudus. Kita masih diisi supaya nantinya penuh. Nah, saat kita sudah mulai terima diisi, maka ini yang harus terjadi. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah. Nah, ini tugas kita. Setelah kita terima Yesus, ada tugas. Hendaklah hidupmu pertama tetap di dalam Dia. Harus terus menerus, saudara. Makanya saudara minggu datang ya. Hari lain ada pemuridan, hari lain ada youth, hari lain ada ini dan itu. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Lalu ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, nancep di dalam Dia, dan dibangun, mulai dibangun di atas Dia. Hendaklah. Jadi gak bisa saudara bilang, Tuhan ubah hati. Gak bisa. Saudara yang ubah hati saudara, Tuhan beri saya kelemah lembutan, roh kelemah lembutan. Gak bisa. Adanya Tuhan jawab lewat ujian. Ujian lagi. Masih nesu, masih ngamuk. Ujian lagi. Ben apa? Ben lembut. Ben keluar buah-buah rohnya.
ini iman. Nanti saya akan bicara lebih dalam lagi mengenai iman ini. Yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kalau saudara baca Kolose ini mengajari kita bagaimana kita hidup dalam roh, nuntun kita, ngajarin kita. Nah, saya akan bacakan Kolose 3. Ini adalah perubahan-perubahan yang kita semua harus lakukan sebagai orang Kristen, orang percaya yang telah melewati baptisan. Kolose 3 ayat 1, saya nanti akan lompat 1 sampai 5 dan 16 ya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan, berarti apa? Kalau dibangkitkan berarti mati lewat baptisan ya. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Elohim. Nah, kalau kita sudah dibangkitkan, maka kita harus mulai mencari perkara-perkara surga, bukan perkara-perkara dunia. Karena kalau dunia adalah masih daging, belum dibaptis. 2. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dalam baptisan, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Elohim. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun juga akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Wow, kalau hidup kita tersembunyi dalam Kristus, maka suatu hari Kristus akan muncul, akan menampakkan diri, kita akan menampakkan diri bersama dengan Dia dalam rapture atau pengangkatan. Karena itu, nah ini kerjaan kita. Karena itu apa? Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Dulu saya pernah ngasih gambar ya. Moga-moga saudara ingat. Kalau nggak ingat, inisial Yesus minggu depan saya tampilkan. Kalau saya ingat, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Jadi ada pelukis Korea, cewek masih muda banget. Pelukis Korea dibawa Tuhan melihat alam roh, melihat surga dan neraka. Nah, salah satunya ini yang dilihat. Saat ayat ini ya mewakili dari apa yang dia lihat. Dia lihat seorang perempuan sedang membunuh hampir mirip banget kayak dia. Mirip. Tetapi karena itu roh ya nggak pakai baju, nggak kelihatan bajunya gitu. Nah, dia gini, narik gini, cus, nancep, matikan, membunuh. Nah, artinya apa? Ada roh-roh di luar itu yang sering kali mirip seperti kita. Sebenarnya nggak kayak kita. Tadinya mereka roh lain, roh dunia, roh-roh setan-setan, roh-roh dunia. Karena kita buka diri terhadap duniawi, maka roh-roh itu masuk. Nih, kita marah, boleh nggak? Boleh nggak? Jawabnya boleh nggak? Boleh ya. Tapi ada syaratnya kan? Ya, ada syaratnya. Nah, kalau syarat ini dilanggar, maka kita buka diri terhadap kuasa kegelapan. Misal, kita nggak bisa ngampuni orang itu, nggak bisa ngampuni, nggak mau mengampuni. Kita buka pintu roh terhadap roh-roh dunia. Waktu kita buka, maka roh-roh lain, roh-roh asing, bukan roh Tuhan tetap ada sampai nanti dia tidak terima lagi, tidak tahan lagi roh Hakodes. Nah, berarti orang
jahat dan roh-roh itu masuk. Kalau dia nguam dan terus-terusan ngumpat, maka pintunya bukan cuma kecil dibukanya, tetapi lebar-lebar dibuka, dan roh-roh itu akan masuk, dan dia menjadi pemarah, pendendam, pemisuh, penghujat, dan sebagainya. Tadinya dia cuma marah sedikit, tetapi roh-roh pemarah yang lain akan masuk ke dalam dia, sehingga dia nggak bisa mengendalikan diri. Dia akan ngumpat, dan dia akan tidak bisa mengendalikan diri. Dia akan keluar semua yang berasal dari roh. Lama-lama orang akan mikir, iki wong ngene ya, iki wong ngene ya, iki wong ngene ya. Padahal itu roh yang di dalam yang mengendalikan dia. Tapi karena seringnya dan roh ini tidak dikeluarkan, masih tetap ya, maka yang jadi adalah dia seperti roh-roh itu. Nah, Tuhan minta agar kita membunuh, matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan. Nah, ya, kalau ini tadi saya contohnya marah, tetapi kalau cabul, masuk lagi cabul yang lain. Kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Dan yang lain-lain masih banyak ya, buah-buah daging, perbuatan daging. Hendaklah perkataan Kristus, ayat 16 ya. Tetapi hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Yang itu tuh najis semuanya, harus dibuang, karena itu adalah roh-roh yang masuk dalam kita, yang menghinggapi kita, ya harus dimatikan. Kita sendiri yang harus membunuhnya. Saudara, saya sering kali melepaskan orang-orang yang seperti ini dengan roh-roh yang macam-macam. Ada yang karena dia suka semedi di pohon-pohon, itu roh-roh di pohon-pohon yang sudah ratusan tahun masuk ke dia. Wah, macam-macam polanya. Saya bilang terus no, saya bilang sing paling sakti terus no keluar no. Terus ngenyek saya, apa iso menyalahkan? Saya bilang, ya aku nggak bisa. Tapi aku punya bos. Siapa coba? Siapa? Sini Pak, sini. Tunggu. Saya bilang, bos, ada yang lanang nih, katanya sakti. Terus ya, mana? Tunggu lagi di jalan. Tunggu. Set datang. Tiba-tiba langsung dia. Saya bilang, artinya apa itu? Lebih sakti dari saya. Coba tanyain namanya. Tanyain namanya siapa? Bos, namanya siapa? Dia nanya. Saudara tebak, bos saya namanya siapa? Bukan. Saya tanya, namanya siapa? Yahweh. Luar biasa. Yahweh, Yesus, tetapi bahasa aslinya Yahweh. Kita nyembah Tuhan yang namanya Haleluya Yahweh. Haleluya Yahweh. Haleluya, yaitu Yah itu dari Yahweh. Nah, itu luar biasanya. Waktu saya tahu ini dari mulut orang yang suka semedi, isinya itu. Jadi kamu siapa dalamnya? Wah, loh, apa itu? Saya bilang,
saya bisa mengerti. Aku sudah tua. Oh, berapa tahun? Ratusan tahun. Ratusan tahun. Di mana? Datangnya dari mana? Dari hutan-hutan pohon di Jawa Timur. Jawa Timur itu banyak beberapa. Ya enggak Jawa Timur aja yang banyak, di Jawa Tengah juga. Nah, itu salah satunya. Salah banyaknya, banyak banget. Saya sudah melepaskan orang-orang yang seperti ini, ya, yang diikat, yang tidak sadar dirinya terikat, yang tidak sadar setelah menerima Yesus maka hatinya dibukakan, roh hatinya dibukakan untuk masuknya roh-roh, dan firman Tuhan mengatakan, matikanlah dalam dirimu. Ini ada ayatnya loh saudara, saya nggak gedebus, ya, matikanlah. Jadi kita harus membunuh segala sesuatu yang duniawi di dalam diri kita. Kalau saudara belum tahu caranya membunuh, datang ke saya, tak bantu pembunuhan. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Elohim di dalam hatimu. Nah, kita tadi belajar mengenai kiranya hendaklah perkataan Kristus itu diam dengan segala kekayaannya. Artinya, ya, Tuhan mau agar kita punya vocabulary. Vocabulary itu kosakata. Ya, vocabulary saya ada beberapa. Bahasa Jawa sedikit, ya. Bahasa Moko ngerti kabeh hampir, ya. Kromo sithik. Bahasa Indonesia hampir semua juga ngerti. Bahasa Inggris lumayan, ya. Bahasa lain kurang. Bahasa Korea sedikit, ya. Sedikit banget. Saya bisa baca huruf Korea, bisa. Nah, Tuhan minta agar kita dalam segala kekayaannya, perkataan Kristus, vocabulary, kosakata, kamus Kristus, hendaklah dalam segala kekayaannya kita harus belajar agar diam di dalam kita. Nah, orang bisa bahasa apa aja, tetapi sekarang bahasa surga gimana? Bahasa Alkitab gimana? Saya berusaha untuk setiap kali di mobil saya baca firman, mau tidur, sebelum tidur, pagi-pagi, dan segalanya saya tuh berusaha untuk ngisi kosakata firman Tuhan, bahasa surga, agar dengan segala kekayaannya tinggal. Nah, minggu lalu kita bicara mengenai bahasa Yesus, bahasa surga yang sulit dimengerti sehingga murid-muridnya mereka mengundurkan diri. Yesus berkata begini, akulah roti hidup. Roti. Kamu roti. Orang mikir roti. Ini menungso padha mek dhewe kok ngomong dhek roti iki to. Mereka nggak tahan. Pendengar pun mereka sudah rasanya muak, maka mereka mengundurkan diri. Itu bahasa Yesus. Barang siapa tidak makan tubuhku dan minum darahku. Apa ini bahasa ini? Yesus itu roti. Lalu dia berkata lagi, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Hah? Akulah jalan, lalu kamu kebenaran. Kamu lahir di mana?
bisa begitu? Mungkin. Tetapi karena kita diberi iman, maka kita mempercayai perkataan-perkataan yang sulit. Dia sudah tahu siapa kita. Nah, perkataan-perkataan surga seperti akulah roti hidup. Barang siapa tidak makan tubuhku dan minum darahku, nggak akan dapat bagian dalam kerajaan surga. Sulit. Tapi saudara percaya bukan? Tiap bulan saudara ambil perjamuan, saudara percaya bukan? Saudara percaya? Kalau nggak percaya, saudara dikasih lewat aja. Saya nggak mau ambil, saya mau dengar firman aja. Ya, saudara percaya? Saudara punya iman, datang di rumah Tuhan, percaya. Saudara nyembah Dia, saudara muji Dia, saudara percaya. Saudara kemudian dibaptis, saudara percaya. Ini baptisan ini, ya, adalah faith in action, ya. Iman dalam perbuatan. Saudara daftar, saya mau dibaptis, saya mau mendeklarasikan iman saya mau dibaptis di Celup. Loh, kok pergi ning Tirtomoyo nyeluk dewi, ya kan? Tapi saudara udah Tirtomoyo bayar berapa sekarang? 10.000 mungkin zaman saya dulu, nggak tahu, 2.000 kayaknya. Dulu saya renang sama papi seminggu 2 atau 3 kali gitu ya, renang. Itu kan jaraknya kalau dari sini ke sana berapa? Kurang 100 meter. Oke. Saya tuh depok sampai 20 baru mau ditawarin makan tempe goreng. Saya kok mandek saya kok agar sampai sini mandek saya enggak saya 20 goreng Tirtomoyo nyelup. Tapi enggak, kita percaya baptisan air. Ini hal yang sulit, tapi saudara lakukan. Ada yang sulit lagi, ya, perpuluhan. Sebagian besar dari saudara sudah mengembalikan. Tidak gampang, tapi saya tahu orang-orang yang setia, yang percaya dengan iman, mengembalikan kepada Tuhan. Loh, ini hal yang sulit. Saudara bilang, lawang mangannya kembang kepisok. Sing gila. Mangan kembang kepisok ngei perpuluhan. Karena apa? Saudara bilang kembang kempis. Karena apa? Saudara ngitung di depan. Karena apa? Saudara pakai logika, saudara nggak pakai iman. Itu sebabnya saudara iki aku ento semene iki dilongi listrik, dilongi masak emboke, dilongi bayar sekolah anak, dilongi aku jajan, dilongi bensin, orang mungkin cukup, orang mungkin. Jadi Tuhan, Engkau mengerti, maafkan hambamu, maafkan. Saudara masih hidup pakai kalkulator, tidak pakai iman, selamanya buntung. Iki ngene-ngene kabeh kurang, arah pokok aku percaya dengan iman, aku bayar di depan, bayar minggu pertama bayar. Saudara merem, Tuhan yang akan memberikan. Tuhan itu sebenarnya punya banyak sekali sumber-sumber untuk memberkati kita. Percaya nggak? Saudara, saya yakin saudara ada banyak yang bisa menyaksikan. Nah, kita tahu bahwa ini adalah bahasa
yang sulit. Soal duit sulit banget bagi beberapa orang. Ya, bagi saya awalnya sulit banget. Bukan untuk perpuluhan loh, untuk memberi lebih dari perpuluhan. Ya, kalau perpuluhan saya sejak kecil selalu saya sisihkan, sejak kecil. Di sini belajar dari timuran, selalu saya sisihkan, selalu saya beri, nggak pernah luput. Sampai sekarang hitungan saya teritil. Tapi sudah lewat, sudah nggak ada itu, sudah lewat. Saya nggak bayar perpuluhan lagi karena saya sudah bayar 30, 40, 50. Bahkan sering saya dapat langsung saya kasih, nggak perpuluhan lagi, kasih semuanya. Saya memberi karena saya percaya, satu, karena saya mencintai Tuhan, dua, saya ingin balas cinta Tuhan, tiga, empat, karena belas kasihan, lima, karena didorong oleh Roh HaKodes. Banyak hal yang ingin saya lakukan. Saya bilang, aduh Tuhan, kalau saya dapat segini-gini, wah, tapi tidak pun dapat segitu. Saya dari yang kecil dulu mempercaya, ini namanya iman, saudara. Saudara percaya perjamuan kudus, saudara percaya minum makan perjamuan kudus. Kemudian steps berikutnya, next step, perpuluhan. Saudara percaya, saudara, jadi saat kita memberi, saya nggak pingin nuntut saudara, enggak. Saya nggak bilang gembar-gembor, yang tidak bayar perpuluhan tidak boleh melayani, yang tidak bayar perpuluhan tidak boleh masuk ke gereja, yang nggak ada, yang nggak boleh melayani, yang nggak punya SIM, nggak pakai helm, nggak usah datang ke gereja. Ke gereja lain aja yang boleh nggak pakai helm, ya. Jangan sampai lagi loh, bocor lagi loh ya, dipertahankan helmnya di mana-mana. Karena saya lihat ketemu di jalan ada yang nggak pakai helm lagi, pelayan, bahaya sekali, ya. Jangan bilang orang-orang ibu mek yang dalam gini, rakiro ibu mek lewat. Nah, saya hanya merindu saudara mengembalikan perpuluhan itu sebagai sikap dari memuliakan Tuhan. Sikap saudara berterima kasih muliakan Tuhan, gak ada paksaan. Walaupun saya pernah dulu tayangkan beberapa tulisan dan beberapa orang yang sudah mati suri balik lagi, mereka di surga, mereka ke neraka, seperti Joe Thomas, perempuan, seorang ibu Korea yang nulis Heaven is so real, surga itu nyata. Dia bilang gak bisa masuk surga kalau tidak bayar perpuluhan. Tapi karena saya nggak pernah ke surga sendiri untuk ini, dan firman Tuhan nggak ada bilang nggak bisa masuk surga, tetapi saya hanya menginginkan bahwa kita semua memberi karena kita memuliakan Tuhan. Tapi ciloko, lebih ciloko, kalau beneran kita nggak bisa masuk surga hanya karena perpuluhan. Selain Joe Thomas, Reverend Park Yong Gyun yang saya sering ceritakan, bahannya datang itu juga. Waktu dia masuk surga, dia dibawa ke surga, dia sakit mau mati dan dia dibawa ke surga, dia lihat mereka-mereka yang nggak bayar perpuluhan nggak bisa masuk surga. Saya tidak ingin intimidasi saudara, saya tidak ingin nakut-nakuti saudara. Hari ini juga saya bukan firmannya tentang perpuluhan, tetapi ini adalah salah satu perkataan Yesus yang bagi beberapa orang yang masih cinta dirinya, yang masih takut, yang masih imannya belum berkembang, ini menjadi suatu kesulitan bagi mereka.
dan selamanya orang itu akan buntung, gak diberkati. Ada firman Tuhan yang mengatakan, ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya, ada yang irit tetapi tidak diberkati. Ya, ada yang irit, gubrit, sama sekali nyekel kenceng, tidak mau ngeluarin. Tak bilangin saudara, saya mau bilang ini bahasa supaya saudara nempel. Mental miskin, mentalnya mental miskin, metu angel, rasa gupret. Minggu lalu Ibu Sally kelingan ya, Ibu Sally juga melayani apa, persembahan juga. Sally ngulurin ke saya bongkar orang go dompet itu, waduh, jadi tiwas ngene lewat. Selesai nih, lewat. Hari ini saya double, nanti double, iya. Jano kan bisa toh, wong minggu lalu ranggowo yo saiki wis siji wae kaya biasane, ora di hadapan Tuhan. Kan ada pilihan, sing keliriki, aku iso setengah, siji setengah, apa double. Ono pilihan, tetapi saya double. Saudara, kalau kita hitungan sama Tuhan, kalau kita itu sulit mengeluarkan, kita masih hidup dalam daging, kita punya mental miskin, tidak diberkati. Sini kita cuma pakai kalkulator untung rugi, sama Tuhan kok ngomong untung rugi. Ngeneknya sitik wae. Paru-paru ini set ngene. Saya ingin menyampaikan kebenaran tanpa saya tidak ingin saudara terpaksa. Saya nggak tiap minggu khotbah tentang uang loh saudara. Ya, ini karena saya berbicara mengenai perkataan Yesus yang sulit. Jadi salah satunya perpuluhan, buat beberapa orang sulit perpuluhan. Pakai ayat-ayat untuk menyingkirkan perpuluhan. Ini kan zaman anugerah, ini kan ini dan itu ini. Bunda, tidak satu dot pun, tidak satu titik pun dihapus dari zaman anugerah ini. Tapi ini adalah anugerah yang besar. Saat kita melakukan hal yang sulit, Tuhan akan memberkati kita dengan anugerahnya dengan berlimpah-limpah. Apalagi ya di bumi ini, di surga nanti. Wow, saudara akan diperkaya. Nah, yang keempat atau berikutnya, yang sulit lagi, Yesus berkata ini, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, saudara, ini next step yang lebih sulit. Kalau persembahan saja sulit, kalau perpuluhan pengembalian saja sulit, jangan harap bisa menyangkal diri. Jangan harap menyangkal diri. Kalau mengampuni orang yang bersalah kepada saudara aja sulit, kalau mengasihi musuh saudara aja sulit, jangan harap menyangkal diri. Mengampuni, mengasihi musuh, mendoakan. Saudara pernah nggak mendoakan? Saya mendoakan musuh-musuh saya, orang yang memusuhi saya, orang yang mengkhianati
mengkhianati saya, memfitnah saya di luar gembar-gembor, gelantar nyeret saya, nelanjangi saya doakan hari-hari. Dan berbuat baik. Berbuat baik. Lalu kalau kau ditampar pipi yang berikan pipi kiri. Ini sulit banget. Ini penyangkalan diri ini sulit. Mengasihi musuh, boro-boro mengasihi musuh, ya enggak? Mendoakan, berbuat baik. Aduh, doakan tak mujak keler, tabrak sepur, terlindas ban mobil traktor, kejatuhan batu gunung, kelelean apa itu gunung sing panas, ya. Terus matine diinjek baja sing paling lemu, wes. Pokoknya ini mati plus pengen. Saudara, jangankan mengasihi, mendoakan, menyangkal diri sulit. Nah, ini hal yang sulit. Sulit yang terakhir sebelum kita tutup. Ya. 2 Korintus 5 ayat 15. Baca bersama-sama supaya mantap. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ini kita mati untuk Kristus, kita rela seperti misionaris. Mereka sudah melupakan diri sendiri, mereka meninggalkan negaranya, mereka meninggalkan kesenangannya, mereka hanya datang untuk melayani bangsa lain. Tetapi intinya begini, karena Kristus sama seperti ini, karena Kristus telah mati bagi kita, maka kita juga wajib mati bagi sesama kita. Kita wajib untuk mati bagi orang lain. Nah, ini jauh banget kalau perpuluhan saja nggak berani diserahkan, apalagi mati buat sesamanya. Baptisan oke, perjamuan oke, gampang. Ikut Biston kemana-mana dapat nasi kotak oke, ya nggak? Jagung oke. Ya. Tetapi mati bagi Kristus, mati bagi sesama, ini sulit. Nah, saudara, ini adalah pelajaran yang dalam, bahwa saat kita terima Yesus, saat kita sudah dibaptis dan Roh HaKudos ada di dalam kita, maka kita sudah seharusnya melewati hal-hal yang ini. Kita hidup dalam roh, dan ini adalah bahasa roh, bahasa surga, bahasa rohani yang tidak mudah, tetapi saya rindu saudara akan bisa melakukannya. Amin. Saudara masih lemas nggak apa-apa ya. Berikutnya saudara punya amin mantap, karena saudara semuanya mau belajar bahasa rohani, bahasa surga, mau